dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa KMTV dan juga Generasi Robani dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk sama-sama berjumpa di program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz di 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah untuk pemirsa dan juga pendengar yang melaksanakan Shaumu Arafah, mudah-mudahan diberikan kekuatan kepada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir, dan mudah-mudahan juga untuk antum dan antuna para pemirsa KMTV dan Generasi Robani yang terbaring sakit diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera kesembuhannya. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Bermohon kita salawat dan salam tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik pemirsa KMTV dan juga Generasi Robani dimanapun antum dan antuna berada, hari ini kita memasuki episode ke-96 dan kita akan mengangkat sebuah judul atau bahasan, yaitu hari ini. Hari ini hari apa? Dan ini akan yang kita dengarkan nanti dari masing-masing guru kita yang sudah bersama kita untuk hari ini. Kalau antum saksikan atau simak di player yang sudah kita sebar, di huruf A-nya ada berbeda dengan font-font yang sebelumnya ya. Ini adalah bertanda itu hari A, itu hari Arafah. Nanti kita akan bahas secara lebih lengkap bersama guru-guru kita yang sudah bersama kita di studio. Ada guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Mali, LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, kabar baik Ustaz. Sabar khair Ustaz. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail, LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah khair. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri, LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Semoga semua guru-guru kita senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan begitu juga seluruh pemirsa dan kaum muslimin dimanapun berada. Tapi seperti biasa kita akan dengarkan masing-masing penjabaran dari guru kita, dan nanti di sesi akhir jika waktu memungkinkan antum boleh bersoal jawab nanti di 082174909911, baik melalui pesan singkat di line WhatsApp dan Telegram, juga di kolom komentar nanti akan kita bacakan insyaallah. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja kepada bahasan, dan sebagaimana biasa kita akan beri kesempatan untuk pertama kepada guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Mali, LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahsa kulla syai'in adada, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa'il awfa. Thumma amma ba'd, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyatuhal muslimat bitaqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa, fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa, fastamsiku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, di hari-hari terbaik yang Allah berikan keutamaan, kita masih diberikan nikmat
Dan subhanallah, tanpa terasa hari-hari yang beramal soleh padanya lebih dicintai Allah. Masuk hari yang ke-9, hari yang merupakan hari puncak. Mudah-mudahan kita semakin bertambah amal, iman, dan ketakwaan. Pada kesempatan ini Allah izinkan pula kita untuk sama-sama duduk saling mengingatkan yang lupa, atau mengajarkan yang tidak tahu, atau mengokohkan yang masih ingat dan semakin bersemangat. Salawat dan salam kepada baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan nama beliau sering akrab di lisan kita dan dekat di hati kita, sehingga tak lupa kita senantiasa berselawat dan salam kepadanya. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, bersama kita juga hadir pada tuan guru, para asatizah yang sudah tidak asing lagi, yang insya Allah kita timba dari ilmu mereka, dari adab mereka, yang mudah-mudahan bermanfaat dalam menempuh kehidupan kita ke depannya insya Allah. Ada Fadilatul Syekh Dr. Hidayatullah Ismail LCMA, dan ada Fadilatul Syekh Dr. Helmi Basri LCMA, hafizahumullah wa baraka fihima wa bi ahlihima wa bi amwalihima wa amalihima wa zurriyatihima. Dan alhamdulillah juga seperti biasa kita ditemani oleh saudara kita Al-Akh Rinaldi Amran dan kawan-kawan yang bertugas di KMTV ataupun yang di Rabbani 91,1 FM Merajut Ilmu dan Peradaban. Semoga semuanya Allah berikan taufik dan hidayah, keberkahan pada harta, pada anak, keluarga, umur, amal, dan semuanya. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini mudah-mudahan juga mencerahkan hati kita dengan iman dan takwa. Mudah-mudahan juga para pendengar, para pemirsa dalam keadaan sehat walafiat, sedang menjalankan ibadah-ibadah terbaik di hari-hari terbaik ini. Hari ini, apa hari ini? Alhamdulillah, hari ini adalah hari ke-9 Zulhijjah, dan bertepatan pula dengan hari wukuf di Arafah. Para jemaah haji pada hari ini akan melakukan wukuf di Arafah, dan satu kebaikan Ustaz ya, sama kita dengan di Mekah. Kadang-kadang kan ada perbedaan sehingga sibuk kita dengan perdebatan. Nah, banyak bertanya. Alhamdulillah pada hari ini, baik yang di dalam negeri sendiri secara umum, antara yang diumumkan oleh pemerintah dan ormas-ormas, juga alhamdulillah juga tidak berbeda. Masya Allah, ternyata indah kalau bersama itu ya. Indah kalau kita bersama berhari raya. Oleh sebab itu juga ini momen ini perlu kita ambil juga supaya kedepannya jangan pisah-pisah lagi lah. Tuan-tuan juga tahu bahwa bila bertentangan ijtihad ulama dengan ijtihad al-hakim pada masalah yang sifat ijtihad, maka didahulukan perkataan al-hakim, pemerintah. Apalagi pemerintah bukan ijtihad berdasarkan nas yang sahih dan sharih, yaitu dengan melakukan ru'yatul hilal misalnya, bukan dengan berijtihad melalui metode-metode lain yang tidak disebutkan dalam sunnah Nabi SAW, seperti menelpon Allah Ta'ala, atau langsung pergi ke bulan, atau dengan menghitung-hitung di meja. Tapi betul-betul melaksanakan yang dilakukan atau diperintahkan oleh Sayyiduna Muhammad SAW. Nah, hari ini kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, adalah hari-hari yang adalah salah satu dari hari yang 10 yang Nabi katakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min ashri zilhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah,
qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' minhuma bisyai. Tidak ada hari-hari di mana amalan-amalan saleh lebih dicintai Allah dari amalan-amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Subhanallah, pikiran para sahabat pada melayang kemana-mana. Apa kira-kira amalan yang sangat besar dan paling dicintai Allah SWT? Teringat oleh mereka, ada Allah mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman harta dan jiwa mereka dengan surga. Wih, surga itu tidak bisa dibeli dengan apa-apa, sungguh mahal. Tapi ternyata Allah berikan kepada orang-orang yang berjihad. Teringat oleh mereka firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang beriman, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Allah menjelaskan, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, yaitu beriman kalian pada Allah dan Rasulnya dan berjihad dengan harta dan jiwa kalian fi sabilillah. Dan itu disebut Allah sebagai wadzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang besar. Teringat oleh mereka firman Allah SWT, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya seperti bunyan marsus, seperti bangunan yang bersusun rapi. Dan masih banyak lagi ayat-ayat menjelaskan keutamaan jihad. Akhirnya mereka bertanya, ya Rasulullah, walaupun pahala jihad terkalahkan juga? Kata Nabi, na'am, iya. Amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini mengalahkan amalan jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Luar biasa kemurahan Allah kepada kita. Jadi kalau ada yang misalnya mengatakan, ayo jihad, karena kan banyak menyuruhkan jihad ya. Menyuruhkan jihad. Nah sekarang, Anda mau pahala? Beramal salehlah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Abaikan jihad dulu, karena kita belum ada kewajiban. Tapi kalau seandainya sudah ada kewajiban dengan imam, dengan bendera dari imam, ya kita laksanakan, karena jihad di hari-hari ini tentu akan lebih utama lagi. Tapi seperti kata para ulama, di antara Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dan juga disebutkan oleh para ulama kita mutaakhirin seperti Syekh bin Baz rahimahullah, musliman, jihad yang utama pada hari ini adalah jihadul ilmi, adalah jihad mempelajari ilmu agama, jihad menebarkan ilmu agama, dan jihad mengamalkan ilmu agama. Semua itu adalah jihad yang luar biasa. Maka kita lakukan pada hari-hari yang terbaik ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat, kecuali kata Nabi SAW, rajulan zahaba binafsihi wa malihi, pergi berperang dengan dirinya sendiri dan biaya sendiri. Ini sebagian kan ada, dia berangkat tapi biaya negara. Tapi ada yang berangkat dengan biayanya sendiri. Atau ada pula orang yang berangkat, hartanya berangkat tapi dia tidak ikut. Nah ini enggak, dia sendiri dan hartanya. Artinya mengumpulkan dua keutamaan. Thumma lam yarji' min dzalika bisyai. Tidak ada yang kembali, dirinya tidak balik, hartanya pun tak pulang. Artinya mati syahid fi sabilillah. Hanya ini yang tidak terkalahkan oleh amal-amal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Nah, yang terbaik di antara ke-10 hari itu yang disebut oleh Nabi SAW adalah Yaumu Arafah. Sampai-sampai Nabi mengatakan terhadap amalan yang paling utama dilakukan di bulan ini, khususnya 10 hari pertama bulan ini adalah amalan haji. Dan haji, kata Nabi SAW, al-hajju arafah.
dan haji itu adalah Arafah. Banyak sekali keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang wukuf di Arafah dan kepada hari yang bertepatan dengan hari Arafah itu. Di antaranya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwa di hari Arafah Nabi mengatakan afdalud doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Doa pada hari Arafah. Wa khairud doa alladhi qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada doanya. Sebaik-baik doa yang aku baca dan dibaca oleh para nabi sebelumnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini disebut sebagai doa oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Padahal doa itu biasanya orang meminta ya. Biasa orang meminta. Tapi ternyata ini doa yang terbaik. Gimana tafsirnya? Sufyan bin Uyainah rahimahullah, ulama besar di Makkah yang wafat 198 Hijriah, rasa min a'immatil muslimin bil fiqh wal hadis, ditanya oleh muridnya, ya Aba Muhammad, dia lihat Sufyan bin Uyainah sejak mulai wukuf sampai tenggelam matahari tak membaca kecuali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau itu yang terbaik, kenapa lagi baca-baca yang lain menurut dia? Lalu tanya, kenapa engkau tidak membaca yang lain? Tidak ada hajat misalnya minta ini, minta itu, minta umur dipanjangkan, minta rezeki diluaskan, minta anak dibanyakkan, minta istri disenangkan. Ini dah banyak dibanyakkan juga nampaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi apa kata Sufyan bin Uyainah? Lihat kaum muslimin bagaimana fikihnya para ulama itu. Ya, dikatakannya, ara'aita ya akhi idza tarakta baba rajulin azim wa karim, kalau engkau datang ke rumah orang yang besar dan pemurah, kaya raya dan pemurah, siapapun yang datang tanpa meminta mesti diberi. Siapapun yang mengetuk pintunya walaupun tanpa meminta pasti dapat pemberian. Nah, wallahu walillahil mathalul a'la. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala tanpa saya meminta lebih tahu apa yang perlu saya dapatkan. Maka oleh sebab itu yang terbaik, kalimat yang terbaik yang paling dicintai Allah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena Nabi Musa alaihissalam bertanya, meminta kepada Allah, ya Allah, alimni kalimatan apa namanya, habba kalimatin ilai, kama qal, tunjukkan kepada kalimat yang paling utama yang dengannya aku berdoa kepadamu, as'aluka biha. Lalu kata Allah SWT kepadanya, qul ya Musa la ilaha illallah, katakan ya Musa la ilaha illallah. Lalu dia katakan, ya Allah, kullu khalqika yaquluna dzalik, semua makhlukmu mengatakan itu, saya ingin yang istimewa. Kata Allah SWT, tidak ada yang lebih afdal daripada kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kenapa di hari itu doa terbaik? Karena memang di hari itu disebutkan hadis lain, ma min yaumin aktsar ma yu'tiqallahu al-ibad minan nar aktsar min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah memerdekakan hambanya dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Daripada hari Arafah. Dan Allah pada asyiyati yaumi Arafah turun ke langit pertama, lalu mengatakan kepada para malaikatnya,
Madza arada haula? Apa yang diinginkan oleh mereka yang datang ke Arafah ini? Lalu atawni syu'san ghubra min kulli fajr amiq. Mereka datang kepadaku dari penjuru negeri yang jauh dalam keadaan pakaian penuh debu, rambut kusut masai. Madza aradu? Dan dia lebih tahu apa yang mereka inginkan. Kemudian ushidukum ya malaikati, aku jadikan kalian saksi wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Subhanallah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, ansitin nasali. Hai Bilal, suruh orang mendengarkan saya. Itu di petang hari Arafah. Lalu Nabi SAW mimbar dan menyampaikan khutbah dan mengatakan, Inna Jibril atani, Jibril datang kepadaku. Anna Allah qad ghafara li ahli Arafat, bahwa Allah SWT telah mengampuni dosa orang-orang yang ada di Arafah ini. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, alana khassa am linnasi amma? Apakah ini khusus untuk kami saja karena engkau haji bersama kami? Artinya kelebihan yang Allah berikan karena keberadaan Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan kata Nabi, bal linnasi ammatan ila qiyamis sa'ah. Bahkan ini berlaku untuk setiap orang yang datang ke Arafah sampai akhir kiamat. Subhanallah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT, maka dia berdoa di pada hari itu ada menjadi doa yang terbaik. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak haji? Orang yang tidak haji, apakah mereka tidak mendapatkan keutamaan? Maka di antaranya adalah dianjurkan pula puasa pada hari Arafah secara khusus. Dalam hadis Abi Qatadah Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi ditanya tentang saumi yaumi Arafah, qala ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Aku berharap Allah SWT mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Subhanallah. Ma akramaka ya Allah. Ma akramaka ya Allah. Allah sangat pemurah dan Allah memberikan ini keutamaan. Nah, apa pula munasabahnya barangkali ya antara doa dengan puasa? Salah satu doa yang tidak ditolak Allah SWT ada doa orang yang berpuasa, khususnya di detik-detik terakhir menjelang berbuka, sebagaimana doa orang-orang di Arafah. Allah kabulkan khususnya di detik-detik terakhir menjelang selesai wukuf. Mudah-mudahan demikian pula dengan puasanya kita pada hari ini. Kita berdoa di hari-hari, di detik-detik terakhir atau menit-menit terakhir menjelang berbuka, karena waktu itu adalah waktu yang mustajab dan munasabah pula dengan hari berdoa yang merupakan hari terbaik dalam untuk kita berdoa. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kali ini sekedar pembuka, nanti akan lebih dijabarkan oleh Asy-Syaikhaini Al-Fadilan insyaallah taala. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk pendahuluan materi kita di kesempatan hari ini. Memang hari ini kita akan lanjutkan mendengarkan dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA hafizahullah taala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para guru yang kita muliakan, guru kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA hafizallahu ta'ala wa ra'ah, dan guru kita Dr. Ilmi Basri LCMA, doa yang sama untuk beliau, semoga Allah SWT berkahi dan Allah jaga diri dan keluarganya dan seluruh teman-teman yang hadir di studio pada pagi yang barokah ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang agung ini, di hari yang indah ini, di tanggal 9 Zulhijjah kita bisa kembali melanjutkan kajian kita yang semoga menjadi wasilah untuk bertambahnya iman, bertambahnya ilmu, bertambahnya iman, serta semangat di dalam mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta meninggalkan larangan Allah dan larangan-larangan yang telah disampaikan oleh baginda kita alaihi salatu wassalam. Karena memang sejatinya ilmu adalah untuk diamalkan dan dikerjakan. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada siapapun yang setia di atas jalan agamanya sampai hari kiamat kelak. Hari ini merupakan hari Arafah, di mana saudara kita yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini 1447 Hijriah, mereka berkumpul di Arafah. Ini merupakan hari terbesar, peristiwa yang besar dalam pelaksanaan ibadah haji, karena salah satu rukunnya adalah wukuf di Arafah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-hajju Arafah. Semua yang berangkat hari tahun ini untuk melaksanakan haji, baik itu yang datang dari seluruh penjuru dunia maupun mereka yang berasal dari negara Arab Saudi, baik mereka penduduknya sendiri ataupun para pendatang yang mukim di sana resmi tercatat berangkat mendapatkan rukhsah, maka mereka hari ini seluruhnya mesti berada di Arafah. Bahkan bukan sekedar mereka yang sehat walafiat, bahkan mereka-mereka yang berangkat haji yang sedang berada di rumah sakit di Saudi Arabia hari ini, ya mereka mesti dikeluarkan dalam program disebut safari wukuf. Ya, mereka mesti dibawa ke padang Arafah walau hanya sebentar, yang penting mereka masuk ke Arafah sebagai bentuk menunaikan rukun al-hajj Arafah. Haji itu adalah dia wukuf di Arafah. Maka hari yang agung, hari yang mulia ini, di dalam hadis yang sudah dibacakan oleh guru kita tadi dan beberapa hadis yang lain, di antaranya di mana di hari Arafah ini hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak mengampunkan atau membebaskan orang-orang dari api neraka. Tadi sudah dibacakan tadi, tidak ada hari yang paling banyak yang Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba dari neraka melainkan di hari Arafah ini. Dalam hadis itu juga disebutkan summa la yatnu, Allah Subhanahu wa taala mendekat, turun ke langit bumi ini, summa yubahi bihi malaikata, dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan seluruh orang-orang yang wukuf di padang Arafah. Ya, orang-orang yang sedang berada di sana, Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka. Unzuru ila ibadi, kata Allah, lihatlah kepada hamba-hambaku. Mereka datang dalam keadaan berdebu, berpakaian ya, kemudian rambut yang kusut. Apa yang mereka minta? Maka Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan, bersaksikan bahwa aku akan mengampuni mereka. Subhanallah. Mereka mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa taala. Peristiwa yang agung ini memang cuma sekali terjadi dalam setahun ya. Dan tanggal 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. Karena memang haji pelaksanaannya memang sekali dalam setahun.
sebagaimana dalam syariat kita, ya, bahwa ada hikmah yang bisa kita ambil, ya, yang bisa kita petik dari peristiwa wukufnya kaum muslimin hari ini di padang Arafah. Banyak hikmah yang disampaikan oleh para ulama dan banyak pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa ini. Ya, di antaranya apa yang disampaikan tentang sebuah gambaran, ya, miniatur di mana kaum muslimin pada satu hari nanti di padang mahsyar mereka berkumpul. Ya. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari itu manusia akan berdiri, ya, bangkit berdiri untuk menuju Rabb Subhanahu wa taala. Di mana saat ditiupkan sangkakala kedua oleh Allah Azza wa Jalla, Allah bangkitkan kita, ya, dalam keadaan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hufatan uratan ghurla, di mana kita tidak dalam keadaan beralas kaki, dalam keadaan kita, ya, tidak berpakaian, kemudian kita dalam keadaan, ya, seperti sebelum dikhitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan awal pertama kalinya, maka Allah kembalikan kita seperti itu. Sebagaimana kita lahir dari rahim ibu kita dalam keadaan kita belum dikhitan, tidak punya apa-apa, maka begitulah kembali Allah akan bangkitkan kita menuju sebuah tempat, ya, padang mahsyar, yang mana hari itu manusia berdiri, ya, dalam menunggu putusan Allah Subhanahu wa taala selama 50.000 tahun. Keputusan manusia berdiri di sana dalam keadaan menunggu dengan harap, cemas, takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, menunggu. Dan di situ kita tahu hadis yang mana hadis syafaat, hadis yang panjang, ya, yang mana manusia meminta untuk meminta kepada Nabi Adam alaihissalam, meminta kepada Allah agar Allah putuskan segera, ya, agar Allah putuskan perkaranya segera. Kemudian Adam tidak sanggup, kemudian kepada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh tidak sanggup, ya, dan pada akhirnya manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad minta kepada Allah tabaraka wa taala, Allah dipujinya Allah dengan setinggi-tinggi pujian yang belum pernah Nabi alaihi wasallam memuji. Dan kemudian Nabi sujud, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'ta washfa' tushaffa. Hari itu, ya, diberikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, kesempatan untuk meminta kepada Allah tabaraka wa taala, memohon kepada Allah azza wa jal. Maka yang diminta oleh Muhammad alaihi salatu wassalam adalah agar Allah berikan keselamatan kepada umatnya. Hari itu diminta oleh Nabi SAW umatnya. Nah, ini adalah kondisi yang dimana di padang mahsyar tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan dalam keadaan kita sebelum dikhitan. Dan kita tahu hadis ini ketika Nabi SAW menyebutkan, ibunda kita Aisyah bertanya, ya, tentang perkara di mana kita dibangkit dalam keadaan 3 keadaan itu. Ya. Kalau bayangan kita di dunia tentu malu kan begitu. Hari itu semuanya akan karena tidak berpakaian. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh hari itu hari yang sangat agung, ya, hari yang sangat dahsyat. Di situ kita tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayatnya, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari itu tak ada satupun orang yang mau mendekat, dan kita pun tidak mau mendekat kepada orang lain. Ya. Siapa orang yang paling kita cintai di dunia ini? Adalah keluarga kita. Mulai dari orang tua kita, ibu bapak kita, ya, saudara-saudara kita, ya, lebih dekat lagi adalah istri dan anak-anak kita. Hari itu kita tidak mau. Hari itu kita masing-masing ingin, ya, bebas karena pertanggungjawaban yang sangat besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya Yaumul Qiyamah adalah hari yang disebut Yaumul Qiyamah, yang paling banyak disebut dalam Quranul Karim. Kan memang manusia hari itu disebutkan liqiyamin nas lirabbil alamin. Hari itu manusia bangkit dalam keadaan berdiri menunggu Allah Azza wa Jalla. Manusia menunggu Allah, keputusan Allah tabaraka wa taala, dan keadaan berdiri. Nah, di padang mahsyar, ya, sesaat setelah zawal, seluruh orang yang wukuf di padang Arafah, mereka subhanallah, ya,
salat zuhur dalam keadaan di qasar, kemudian setelah itu salat asar di qasar jamak takdim, dan masing-masing orang setelah itu akan berdiri di seluruh wilayah Arafah mencari tempat yang paling syahdu. Ada orang yang naik ke atas bukit, ada orang yang mungkin duduk berdiri di sebelah tendanya, ada orang yang mungkin di dalam tendanya atau di jalan-jalan di padang Arafah. Yang penting ya dia berada di seluruh wilayah Arafah, maka dia telah menunaikan rukun hajinya. Maka semakin sore semakin syahdu dalam berdoa, semakin sore semakin ya enak dan sungguh ya luar biasa dalam keadaan berdoa. Tanpa terasa air mata akan mengalir, hati begitu bergetar, terikat kuat dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, ada hal yang menarik. Siapapun yang sedang wukuf di padang Arafah, baik itu orang-orang yang memiliki kedudukan, kekayaan yang melimpah ruah, pejabat, rakyat biasa, semuanya satu dalam keadaan pakaian yang sederhana. Ya, sarung putih, selendang yang putih. Tidak dibedakan. Apakah dia pejabat, apakah dia tokoh, apakah dia orang terpandang di masyarakat, apakah dia orang yang kaya raya, ataukah dia orang yang rakyat jelata, masyarakat biasa, ya, atau memang hanya orang biasa. Dan semuanya berada dalam keadaan yang sama. Dan ini adalah sebuah simbol yang menakjubkan, sangat mengerikan, bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala memang tidak ada yang mulia dengan aksesoris duniawi tadi. Ya, semua aksesoris duniawi yang dipakai selain dipakai di luar waktu wukuf di Arafah. Orang kaya bisa dengan pakaian yang mewahnya, ya kan? Memakai sepatu yang mewah, sendal yang mahal, bermerek, ya, dengan kendaraan yang mewah. Hari itu tidak ada. Yang ada mobil resmi ya dari pemerintah Arab Saudi atau berjalan kaki. Mereka yang kaya, mereka yang miskin, semuanya sama. Simbol yang sangat agung, hari yang sangat biasa, hari yang sangat mulia. Hari itu manusia akan menyadari hakikat dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Hari itu adalah hari yang masing-masing harus bisa mengambil hikmah. Man anta, siapa diri kamu sendiri. Disebutkan oleh para ulama bahwa ya ibn Adam khuliqta min turab, engkau tercipta dari tanah. Wa tamshi 'ala turab, dan engkau berjalan di atas tanah. Berjalan di atas tanah. Wa sata'udu ila turab, akan kembali ke tanah. Siapa kamu yang selama ini Allah berikan ya kedudukan, kemudahan, kelapangan? Siapa kamu? Bukan hanya seorang hamba Allah yang awalnya tidak punya apa-apa, kemudian Allah jadikan kamu jadi orang yang kaya raya, memiliki kedudukan, tapi di hari itu tidak bisa dipakai. Semua aksesoris duniawi tadi mesti ditanggalkan. Ini pelajaran mahal di padang mahsyar. Di padang Arafah adalah sebuah miniatur besar kondisi manusia di padang mahsyar. Hari itu manusia berdiri di padang mahsyar. Di padang Arafah manusia juga berdiri. Walaupun ada yang duduk sejenak letih, tidak masalah. Tapi di padang mahsyar tidak. Semua dalam keadaan berdiri menunggu Allah Azza wa Jalla, keputusan Allah Azza wa Jalla yang sangat menakutkan. Waktu yang sangat panjang, ya. Waktu yang sangat lama menunggu keputusan. Masing-masing orang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat mengerikan. Keringat yang mengucur padanya karena memang kondisi terik matahari yang begitu panas. Dan disitulah orang akan membuktikan di saat itu sangat membutuhkan ya kebaikan-kebaikan. Saat itu orang sangat membutuhkan pahala-pahala yang telah dia lakukan selama di dunia ini. Maka itu khafillah rahimani rahimakumullah, hikmah yang besar di saat semua kaum muslimin di padang Arafah adalah sebuah gambaran akan berdirinya setiap manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala menunggu keputusannya. Waktunya di Arafah singkat. Ya, hanya setengah hari. Dari zawal sampai nanti terbenamnya matahari, berhabislah waktu wukuf di padang Arafah. Ya, hanya setengah hari. Tapi di padang mahsyar ya itu sangat lama penantiannya dan sangat sulit keadaannya. Maka ambillah pelajaran untuk kita semua. Di hari Arafah tersebut orang-orang yang berhaji mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla
Nah, kita-kita yang tidak berhaji tahun ini, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa berhaji, ya, maka ada kesempatan mulia yang tak boleh kita tinggalkan. Siyam yaum Arafah. Hari ini kita berpuasa Arafah. Berusaha kita untuk puasa hari ini. Dan mudah-mudahan Allah terima puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya jadikan kita orang-orang yang mendapatkan keutamaan, ya ahtasibu 'ala Allah yukaffir as-sanata allati qabla was sanata allati ba'da. Kita berharap Allah mengampunkan dosa-dosa kita semuanya. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Maka di hari Arafah itu begitu beragamnya karena jutaan manusia, Ustaz. Jutaan manusia orang yang hadir di sana, dan memang di situ akan ditentukan oleh keimanan masing-masing. Di mana orang-orang yang datang ke sana faham dengan keagungan hari itu, faham dengan kebesaran hari itu, dengan janji-janji Allah hari itu, dia akan bersungguh-sungguh. Dan kalau tidak salah memang jaringan internet agak diputus, ya Ustaz, ya, oleh pemerintah Arab Saudi dari itu, agar manusia tidak ya sibuk dengan apa? Dengan menelpon, dengan sibuk dengan internetnya, dengan media sosialnya. Masing-masing sibuk dengan dirinya, dengan Allah Azza wa Jal. Ya, makanya seperti mana kata Al-Hikmah yang mengatakan al-asil yabqa al-asil. Orang yang kuat imannya, kuat kualitas akhlaknya, orang yang kokoh akan tetap kokoh di sana. Artinya sebelum dia berangkat ke sana, ya kan, dia akan tetap, ya artinya dengan ilmunya, dengan segala keadaannya, dengan yang dia punya sebelum dia berangkat ke tanah suci dan wukuf di Arafah, maka dia akan tetap kokoh di sana dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, al-asil yabqa al-asil, ya walau nama 'alal hasir. Orang yang mulia, orang yang kuat, orang yang kokoh, orang yang baik akan tetap mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, akan tetap kokoh, akan tetap baik walaupun dia ya tidur di atas ya tikar biasa. Ya. Wad-dakhil yabqa ad-dakhil walau iltahaqat bil harir. Ya, orang yang biasa, orang yang hina, orang yang tidak milih mutu, akan tetap dia tidak bermutu di sana. Padahal di situ tempatnya mulia. Dia akan mungkin sibuk selfie, melihat orang nangis, divideokan sama dia tuh. Orang masya Allah, orang nangis, divideokan sama dia. Terharu nengok orang nangis, terharu nengok orang berdoa, bukan terharu atas kondisi dirinya. Saya pengalaman saya ini ketika dulu haji tahun berapa, ketika masih mahasiswa di Madinah itu, ya Allah izinkan bersama para jemaah di Arafah. Saya ingat betul jemaah ketika itu. Ingat, ini bukan untuk mengambil video, untuk mengambil kesempatan momen-momen yang mungkin dia sebagai seorang kelari ini orang-orang yang sibuk di dunia konten kreator ya, ngambil barangkali ya keadaan yang seperti itu. Makanya ad-dakhil ya bukan dakhil. Walau iltahaqat ya bil harir, walaupun dia diselimuti oleh sutra, tetap akan bagaimanapun dia seperti itu. Makanya di sana, di posisi yang waktu yang sangat terbatas itu, waktu yang sangat sedikit itu, tak bisa menggunakan momen-momen yang sangat indah itu. Maka kualitas yang baik akan tetap baik dimanapun berada. Maka tetap ketika dia memang tidak memiliki kualitas di dalam imannya, dalam akhlak, dalam keadaan, dia tetap akan tidak tahu bagaimana posisinya. Barangkali dia berhaji ya tidak penuh dengan kesadaran, dengan kekuatan, tidak dengan iman, tidak dengan ilmu, tidak dengan ya berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita berharap semoga Allah jadikan seluruh orang-orang yang haji tahun ini mendapatkan keutamaan haji yang mabrur ya. Nabi SAW mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Masya Allah. Inilah yang membuat orang yang ingin berangkat haji berangkat lagi searai. Ya, seilmi ya. Nggak cukup rasanya sekali itu, walaupun memang wajibnya sekali ya. Tapi memang momen-momen itu sangat indah gitu. Setiap keadaan, setiap proses mulai dari berihram nanti ya, kemudian ucapan talbiyah yang kita baca itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu memang subhanallah mengalir kencang deras dalam darah ini, semangat itu akan terasa gitu ya, air mata akan mengalir, kemudian perasaan kita itu ya, kenapa? Di situ ada nilai-nilai keikhlasan, nilai tauhid yang kuat ya, di dalam kalimat-kalimat tadi Ustaz. Kalimat-kalimat tadi itu semuanya
menunjukkan bahwa kita ini adalah datang untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Berihram kita dengan pakaian sederhana itu ditambah dengan mahdhuratul ihram, banyak sekali yang kita tidak boleh, yang semuanya halal dilakukan, tetapi kita dibatasi gerak kita, tidak boleh ini, tidak boleh itu ketika berihram. Ini menunjukkan bahwa memang kita ada aturan dalam hidup ini, dalam beragama ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan, berhati-hati bergerak, berhati-hati kita di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna yang disebutkan oleh para ulama dari makna takwa itu sendiri, bahwa takwa itu seperti orang yang sedang berjalan di sebuah jalan yang di situ banyak ranjau, maka agar dia selamat sampai pada tujuannya dia akan menginjakkan kaki pada tempat yang tidak ada ranjau. Dia akan berhati-hati memilih, dia akan berhati-hati untuk berjalan. Disitulah makna kita bertakwa di dalam hidup ini, berhati-hati dalam segala hal dalam kehidupan kita ini. Dalam keadaan sederhana berpakaian yang putih-putih, selendang dan sarung, kita akan tawaf, tawaf ifadah atau tawaf umrah. Kemudian kita akan sa'i Safa dan Marwah. Semua itu prosesnya adalah proses yang agung, menunjukkan nilai-nilai keimanan di mana kita subhanallah mendapatkan keutamaan-keutamaan insyaallah azza wajalla. Dan ini membuat kita semakin pengen untuk berangkat ke tanah suci, ingin berangkat untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Makanya subhanallah jemaah-jemaah umrah yang berangkat di luar bulan haji ini biasanya diajak untuk berziarah gitu, untuk melihat Mina, kemudian dilanjutkan ke Arafah, ya kan? Kemudian kita lewati Muzdalifah, biar mereka melihat bagaimana tempat kalau haji itu seperti ini. Dan subhanallah, dan itu banyak pelajaran bisa disampaikan di sana di padang Arafah. Nah, khafillah rahimani rahimakumullah, padang Arafah sekali lagi merupakan miniatur di mana kita berada di hadapan Allah nanti di padang mahsyar tanpa ada membawa apapun, embel-embel duniawi apapun. Kita semua berharap diri kita selamat, tak mau orang lain terbebani kepada kita, dan kita pun tak mau untuk membebani orang lain. Masing-masing di hadapan Allah Azza wa Jalla akan mempertanggungjawabkan amal-amal kebaikan. Nah, yang kedua, hari Arafah termasuk di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Maka hari itu Allah sempurnakan agama kita. Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak. Allah jadikan agama kita hari yang Allah ridai, Islam sebagai satu-satu agama yang Allah ridai untuk kita. Kemudian hari Arafah, hari di mana Allah mengampunkan dosa-dosa kita, mereka diampunkan yang sedang wukuf, dan kita yang tidak berangkat haji pun Allah ampunkan dengan menjalankan puasa Arafah hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita selalu dalam kebaikan. Allah jadikan kita orang-orang yang bersih dari dosa, orang-orang yang bersih dari segala bentuk keburukan dan maksiat, dan semoga kita bisa mengambil ibrah bahwa satu hari kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla, dan satu hari kita akan diminta pertanggungjawaban, dan satu hari kita akan menunggu keputusan dahsyat dari Allah Azza wa Jalla. Semoga kita melewati hari itu nanti dengan penuh kemudahan, orang-orang yang termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, perlindungan, naungan, juga termasuk orang yang mendapatkan syafaat, juga termasuk orang yang mendapatkan di mana kita bisa minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari yang sangat haus dan matahari yang sangat panas. Tidak ada obat yang paling indah melainkan dibasahi kerongkongan ini oleh air. Maka orang-orang yang beriman, orang yang ittiba ke Nabi SAW, yang kokoh di atas sunnahnya, insyaallah mendapatkan kesempatan untuk bisa minum di telaganya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Untuk kelanjutan materi kita akan lanjutkan menyempurnakan dengan mendengarkan dari guru kita Ustaz Dr. Hilmi Basri LCMA hafizahullah taala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita muliakan para masyayikh, guru-guru kita, Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah. Semoga Allah senantiasa menjaga keduanya dan memberkahinya di jalan dakwah, memberkahi keluarganya beserta ilmunya. Saudara Ray, ikhwah yang hadir di studio, serta para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dan selalu istiqamah berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kembali dimudahkan untuk menaja satu kegiatan diktat yang mudah-mudahan ini bagian dari ibadah yang selalu bisa memperpanjang catatan amalan kebaikan kita. Mudah-mudahan ini bagian dari cara kita untuk mengisi waktu yang positif, dan kita memang harus jangan terlena dengan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah, karena itu adalah dua nikmat yang memang senantiasa membuat manusia menjadi terpedaya. Nikmatani maghbunun fihi katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang selalu membuat manusia terlena, as-sihhah wal faragh, sehat dan sempat. Alhamdulillah pada pagi ini kita sehat dan kita sempat untuk mengisi waktu kita dengan hal-hal yang insya Allah bisa mendatangkan pahala. Berselawat, bersalam kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mulia, orang yang kebaikannya tidak putus bagi kita meskipun sampai pada hari kiamat kelak. Pada saat keluarga tidak lagi memikirkan keluarganya, tapi Nabi ternyata masih memikirkan umatnya. Fa iza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Nanti kalau sudah terjadi hari kiamat, ditiupkanlah sangkakala itu, fala ansaba bainahum. Tidak ada lagi nasab, ini anak, ini istri, ini ayah, enggak ada lagi. Wala yatasaalun. Dan mereka enggak saling bertanya, tapi Nabi justru yang ditanyanya adalah umatnya. Maka pantas kita untuk memperbanyak salawat dan salam. Mudah-mudahan kita mulia dengan memperbanyak salawat dan salam itu. Kita yang akan mendapatkan kemuliaan dari banyak-banyak bersalawat dan bersalam untuk beliau. Kita berharap mudah-mudahan nanti di hari itu semua kita diizinkan oleh Allah pula untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, para pemirsa, para pendengar yang berbahagia, tema kita pada hari ini adalah hari ini. Jadi hari ini ada apa di hari ini? Kita berada di hari-hari yang terbaik, karena hari yang terbaik dalam satu tahun seperti yang sudah kita tahu bersama itu adalah 10 awal Zulhijjah. Tapi kalau malam yang terbaik dalam satu tahun adalah malam 10 akhir dari Ramadan. Kalau untuk harinya, sekaranglah kita berada di hari yang terbaik, itu di mana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amal saleh yang dikerjakan di hari itu mengalahkan amal saleh pada hari yang berbeda. Cuma memang harus diakui, semangat orang untuk beribadah di akhir-akhir Ramadan yang terbaik itu berbeda kayaknya dengan semangat beribadah di awal-awal Zulhijjah. Padahal hadisnya jelas dikatakan oleh Rasul, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Jadi tidak ada hari di mana amal saleh pada hari itu lebih dicintai oleh Allah. Maka sebenarnya bisa saja sedekah kita pada 10 awal Zulhijjah itu bisa mengalahkan sedekah pada
Ramadan, karena Nabi yang mengatakan lebih dicintai oleh Allah. Salat kita bisa saja lebih dicintai oleh Allah pada hari-hari yang lain. Tapi tidak ada kata terlambat. Kita masih berada pada hari-hari yang terbaik, justru pada hari-hari yang langsung dinaskan oleh Nabi ibadahnya, amalnya. Kalau untuk yang dari awal Zulhijjah itu secara umum gitu Ustaz ya. Al-amalu saleh masuk padanya amal saleh. Tapi ada hari-hari yang 10 terbaik itu yang langsung dinaskan oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebaikan-kebaikannya, yaitu hari ke-9 dan hari ke-10. Dan kita akan tengok nanti bagaimana keadilan Allah pada hamba-hambanya. Karena di hari-hari yang terbaik ini ada yang berhaji, ada yang tidak berhaji. Orang berhaji Allah sediakan kebaikannya. Tapi bagaimana dengan yang tidak berhaji? Apa pula yang akan mereka dapatkan? Sungguh Allah itu maha adil dengan ketentuan hukumnya. Ketika dikatakan bahwa tidak ada hari di mana Allah memerdekakan hambanya melebihi hari Arafah, dan pada hari itu Allah turun ke langit dunia untuk mengampuni orang-orang yang ada di Arafah. Ini persoalan akidah luar biasa di sini nih. Allah turun ke langit dunia. Bagi yang tidak percaya Allah turun ke langit dunia, ini hati-hati ini. Jangan-jangan dia tidak mendapatkan kebaikan ini. Tapi di situ kan bagi ahli Arafat. Nah, apakah yang selain berada di Arafat tidak mendapatkan kebaikan itu? Ternyata mendapatkan juga. Apa kebaikannya akan didapatkan? Sama, keampunan juga. Tapi tidak dengan cara wukuf, tapi dengan cara berpuasa pada hari ke-9, di mana orang berhaji justru tidak boleh berpuasa. Orang berhaji yang sedang wukuf itu malah terlarang bagi mereka untuk berpuasa. Nah, bagi yang tidak berpuasa, bagi yang tidak berhaji, justru ada cara untuk mendapatkan hal yang sama, di mana Rasulullah SAW dari hadis yang tadi juga sudah diulang-ulang bahwa berpuasa di hari Arafah itu saya berharap kata Rasul dapat menghapuskan dosa 1 tahun, as-sanatul lati qabla wa sanatul lati ba'da, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Nah, ketika diberikan keampunan yang sebegitu luasnya oleh Allah, bukankah hal yang sama itu didapatkan bagi mereka-mereka yang ada di hari Arafah? Karena kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, berarti setelah itu kita akan mendapatkan ridha dari Allah. Dan kalau ridha Allah sudah kita dapatkan, maka akan berujung pada surga. Oleh karena itu, keampunan dulu, kemudian baru diberikan surga, karena Allah memang akan meridai orang-orang yang sudah diampuninya. Maka hari ini merupakan hari yang terbaik, hari Arafah, hari yang paling ditakuti oleh iblis, oleh syaitan, karena membuat visi misi iblis dan syaitan itu gagal total. 1 tahun dia berhasil untuk menggoda anak manusia, Bani Adam dalam melakukan dosa, maka mereka sudah banyak melakukan dosa itu, seolah-olah syaitan berhasil. Tapi pada hari ini hasil itu berubah menjadi nol, berubah menjadi kegagalan. Maka hari yang paling ditakuti oleh mereka itu, setan-setan itu adalah hari Arafah. Baik bagi mereka yang berada di sana ataupun bagi mereka yang tidak berada di sana. Bahkan iblis bisa menangis ketika melihat mereka sujud. Apa katanya? Dulu aku diperintahkan sujud, saya tidak laksanakan. Tapi kalian diperintahkan sujud, lalu kalian melakukannya. Sehingga
apa yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka-mereka yang sujud dan berdoa itu akan dikabulkan. Bahkan Rasul sendiri mengatakan khairud doa yaumi Arafah. Doa yang terbaik adalah doa hari Arafah. Ini berlaku bagi semua. Berlaku bagi mereka yang sedang berada di Arafah itu sendiri, berlaku bagi mereka yang sedang berpuasa Arafah. Mereka yang ada di Arafah, tentu itu yang akan mereka isi waktu mereka. Kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua, dan khususnya bagi mereka-mereka yang berada di Arafah untuk menghabiskan waktu mereka benar-benar untuk berdoa dan mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti yang tadi digambarkan oleh guru kita Dr. Diatullah, ada orang yang kadang ditengoknya langit Arafah itu, jadikan konten ini langit Arafah ini. Ini kan orang sekarang kan alam itu yang dikasih tanda kan. Nampaklah pohon Arafah itu udah ada daun-daunnya, jadi konten pula di situ kan. Atau sibuk foto-foto sama onta yang dihias-hias. Nggak tahu sekarang, kalau dulu banyak onta yang dihias-hias. Sehingga orang Indonesia banyak yang ngambil foto, orang sibuk menangis, dia sibuk dengan foto bersama onta. Mudah-mudahan Allah berikan taufik semuanya. Dan bagi yang tidak di Arafah, mudah-mudahan mereka juga bisa berdoa, mohon kepada Allah. Apalagi berdoa saat berpuasa. Karena salah satu dari doa yang dikabulkan oleh Allah itu adalah doa as-saib, doa orang yang berpuasa. Kan ada salah sudah awatil la turat, ada 3 doa yang tidak tertolak di sisi Allah Azza wa Jalla. Doa al-mazlum, orang yang dianiaya, doa al-musafir, orang yang sedang musafir, dan doa as-saib, doa orang yang sedang berpuasa. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada juga penjelasan di kalangan para ulama bahwa itu sebagai kata yang diulang-ulang. Tapi ada juga mengatakan itu adalah sebagai kata pembuka untuk doa-doa yang lain. Jadi ketika ada hamba Allah yang ingin berdoa, dia mengawali doanya itu dengan memperbanyak bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu barulah dia memperbanyak doa-doa yang lain. Doa apa? Keampunan, doa minta ampun kepada Allah untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk anak-anaknya, doa-doa kebaikan yang lain. Ada tentu saja banyak doa, dan apa saja, karena Nabi bilang doa yaumi Arafah, doa pada hari Arafah. Nabi tidak membatasi pada doa-doa tertentu. Yang penting doa yang terbaik adalah doa pada hari Arafah, yang tentu saja yang terbaik itu tentu yang untuk menjadi kebaikan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Apapun yang kita minta untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, itu insya Allah akan menjadi doa yang terbaik. Ada hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Nabi, ada sebagian yang menghukumkan sebagai hadis yang dhaif, tapi karena dalam bentuk doa meminta kepada Allah, maka maknanya sahih. Seperti umpamanya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa wasawisis sadr wa syatatil amr. Itu ada riwayat seperti itu, tapi dihukumkan dhaif, dinisbat pada Nabi, tapi maknanya betul ketika kita meminta itu, memohon agar jauh dari azab kubur, wa wasawisis sadr, dan was-was yang selalu pada hati kita. Kan was-was ini kan dari syaitan ini. Sekarang kita memohon kepada Allah supaya kita dijauhkan dari was-was itu. Dan itu sangat menyakitkan, was-was itu sebenarnya. Sangat membuat kita tidak nyaman. Ada keraguan-keraguan. Takbir tidak selesai-selesai umpamanya. Wudu bisa-bisa tidak dianggap sah padahal sudah berulang-ulang. Itu kan semua bagian dari was-was. Wasatatil amr. Dan
perkara-perkara yang cabang-cabang, kita tidak fokus dalam mengerjakan sesuatu. Itu di antara. Ada juga Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kan memang sesuai dengan ayat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pokoknya apa saja doa yang untuk kebaikan dunia dan akhirat itu akan menjadi doa yang terbaik pada hari ini. Andaikan pun dia tidak berpuasa umpamanya, bisa saja. Apakah boleh berdoa? Boleh berdoa, silakan untuk berdoa. Karena berdoa adalah senjata orang-orang beriman. Doa silahul mu'min, tidak dimiliki oleh umat manapun. Itulah kekuatan yang ada pada umat Islam. Tapi tentu kita berharap semua kita diberikan taufik oleh Allah, dimudahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, sehingga doa yang disertai puasa itu akan menjadi lebih baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu keadilan Allah yang nampak oleh kita pada hari ke-9 sebagai hari yang terbaik. Ada lagi hari ke-10 besok. Itu juga ada dalam nas dikatakan a'zamul ayyami indallahi yauman nahar wa yaumal qar. Gitu saja. Yauman nahar wa yaumal qar. Hari yang paling agung, paling mulia di sisi Allah adalah yauman nahar wa yaumal qar. Yauman nahar itu yaumal hajjil akbar. Hari haji akbar. Jadi ada kesalahan sebahagian orang menganggap baru disebut haji akbar itu kalau wukufnya di hari Jumat. Gitu kan. Kalau wukufnya di hari Jumat, oh ini tahun ini haji akbar nih katanya. Kenapa haji akbar? Karena wukufnya hari Jumat. Padahal setiap tahun itu ada hari akbarnya. Yaumal Hajjil Akbar itu justru ada pada hari ke-10. Kenapa disebut Yaumal Hajjil Akbar? Karena di hari ke-10 itu berkumpul sebagian besar amal ibadah haji. Di situ ada lontar jumrah, di situ ada menyembelih hadyu at-tamattu', di situ ada tawaful ifadah, di situ ada memotong atau mencukur rambut. Kalau terlaksana 3 dari 4 perkara ini, maka berarti dia sudah tahallul awal. Berkumpul di hari ke-10 itu sebagian besar dari amal ibadah haji, maka disebutlah sebagai Yaumal Hajjil Akbar. Dan Rasul mengatakan a'zamul ayyam indallahi yaumul hajj, yaumun nahar wa yaumal qar. Yaumal qar itu orang yang di Mina saja, hari yang sesudahnya, karena mereka menetap di Mina. Sekilas kalau kita tengok hadis tadi, ini seolah-olah hanya untuk jemaah haji. Mana letak keadilan Allah dalam pahala di sisi ini? Itu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ma'amila Ibnu Adam maksudnya min amalin ahabbu ilallahi pada apa lafaznya itu Ustaz? Yauman nahar ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Jadi tidak ada amal anak Adam yang lebih dicintai oleh Allah pada hari itu, hari ke-10 itu, melebihi dari ihraqid dam, menumpahkan darah, mengalirkan darah, menyembelih. Orang-orang yang tidak ada di sana bisa berkorban. Kita kan ada di sini sekarang ini, kita tidak mendapatkan fadilah Jumratul Aqabah, kita tidak dapat fadilah ifadahnya. Tetapi kata Rasul, tidak ada amalan anak Adam yang lebih dicintai oleh Allah pada hari ke-10 itu, besok, melebihi berkorban. Berarti menyembelih hewan, ihraqid dam. Berarti inilah cara untuk mendapatkan kemuliaan itu. Fa innaha ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Datang nanti pada hari kiamat itu utuh dia dengan kulitnya dan rambutnya. Maka kulit itu jangan dijual, nanti datang kerbaunya tidak berkulit di hari mahsyar, gimana coba? Kan sudah dijual kan? Sudah tidak jadi lagi milik dia kan?
Kadang orang suka menjual segala-galanya. Cuma daging aja yang dibagikan, kulitnya, tanduknya, padahal sudah dijelaskan semua oleh para ulama. Kan enggak boleh dijual. Biar utuh. Jadi kita enggak lagi mengambil keuntungan dunia kita dari sesuatu yang sudah kita serahkan atas nama Allah. Kurban kan menyerahkan hewan sembelih atas nama Allah. Berarti sudah menjadi milik Allah kan. Enggak boleh kita ambil lagi keuntungan dunia kita. Sekarang kita jual lagi dapat duit. Berarti kita masih membawa urusan dunia kita dalam korban kita. Maka datang dia menjadi saksi atas kebaikan kita, bahkan akan ditimbang sebagai amal saleh. Nah, jadi bagi yang sanggup untuk berkorbanlah. Bagi yang ingin mendapatkan fadilah itu, maka laksanakanlah. Kita tidak bicara soal hukum, karena kalau bicara soal hukum nanti para jumhur ulama kecenderungan mengatakan bahwa kurban memang tidaklah sampai ke tingkat wajib, tapi sunnatun muakkadah. Berbeda dengan Abu Hanifah yang cenderung mengatakan wajibun ala al-qadir, wajib hukumnya bagi orang yang memang mampu. Dari mana dia ambil kewajiban itu oleh Abu Hanifah? Dari ancaman yang begitu keras. Sebab dalam hadis kan man kana lahu sa'ah gitu saja, walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan diberikan kelapangan rezeki oleh Allah tapi dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka anda usah dekat-dekat tempat sholat kami. Ancaman yang di situ berat bagi Abu Hanifah itu menunjukkan bahwa hukumnya adalah wajib bagi mereka yang mampu. Tapi jumhur ulama mengatakan sunnatun muakkadah. Sekarang kita tidak mengedepankan hukumnya, lalu kena sunnah muakkadah lalu tidak dilaksanakan. Yang harus kita kedepankan justru adalah apa yang akan didapatkan oleh mereka yang berkorban. Ketika mereka yang berkorban menyerahkannya atas nama Allah, disembelih atas nama Allah, maka itulah kebaikan yang luar biasa yang menunjukkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itulah yang akan sampai kepada Allah. Bukan dagingnya, bukan darahnya. Darahnya diserap oleh tanah. Dagingnya sampai kepada orang-orang yang menerima, fakir miskin, orang-orang yang ingin diberikan hadiah, sanak keluarga, semua mereka akan dapat. Tapi sebelum daging itu sampai kepada mereka, sampai duluan takwa dan pahalanya kepada Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai daging dan darahnya kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah adalah at-taqwa minkum, yang melandasi pelaksanaannya apa? Yang melandasi pelaksanaan kurban itu tentu saja adalah ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, sebagaimana taatnya dulu Nabi Ibrahim ketika disuruh untuk menyembelih anak. Kita ketika diminta untuk menyembelih kurban itu mungkin tidak seberapa. Sementara Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih anak, dan itu pun satu-satunya anak pada saat itu yang dia miliki. Sudahlah lambat dia dapatkan, setelah dapat disuruh berpisah, setelah ketemu disuruh sembelih. Coba apa itu tingkatan-tingkatan ujian Nabi Ibrahim. Tapi hanya karena Allah yang menyuruh, maka tidak ada keraguan-keraguan sama sekali. Oleh karena itu iman yang kuat itu memang akan meringankan semua bentuk cobaan. Iman yang ada di hati kita akan membuat apapun tantangan dan ujian dari Allah itu akan menjadi terasa ringan. Apapun yang diperintahkan, baik Ibrahim maupun Hajar maupun Ismail. Ismail menunjukkan pula kekuatan imannya. If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan. Ismail tidak mengatakan if'al ma tasha,
lakukan sesuai dengan yang kamu inginkan, karena Ismail tahu itu bukan keinginan ayahnya, bukan ayahnya ingin menyembelih, tapi Allah yang memerintah. Sehingga Ismail mengatakan lakukan sesuai dengan yang diperintahkan. Ini sebenarnya menjadi kaidah juga ini Ustaz dalam ibadah kita kan, if'al ma tu'mar. Kalau kamu sholat, if'al ma tu'mar, laksanakan sesuai yang diperintahkan, jangan ditambah-tambah. Apa yang diajarkan Nabi itu yang dilakukan. Karena Allah tidak butuh sama apa kita kan. Allah hanya menginginkan kita taat atau tidak dengan amal, dengan apa yang diperintahkan. Dilaksanakan sesuai tidak dengan yang diinginkan oleh Allah, ataukah kita justru pandai-pandai sendiri dalam melakukannya. Maka dalam ibadah korban pun if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan. Ketika Rasul melarang untuk memberikan upah kepada tukang jagal umpamanya, jangan kasih. Ketika dilarang untuk memperjualbelikan, man ba'a udhiyatahu fala udhiyatalah, siapa yang menjual hewan kurbannya maka sama dengan tidak berkurban. Nah, kalau memang itu yang diperintahkan, berarti itu harus menjadi satu hal yang menjadi stressing untuk dipertahankan terus. Karena itulah aturan yang ada pada agama kita. Jadi para pemirsa, para pendengar, ikhwas sekalian, hari ini dan besok itu merupakan hari-hari yang terbaik. Bersyukurlah kepada Allah ketika kita hidup di hari yang terbaik itu, dan bukti syukur kita kepadanya adalah menggunakan waktu kita untuk mendekatkan diri kepada sumber kebaikan itu. Nah, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai hari ini. Mudah-mudahan di hari ke-9 di Zulhijjah ini kita yang melaksanakan Shaum Arafah, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk sampai ke akhir dan memperbanyak doa seperti yang disampaikan oleh guru kita, dan semoga esok kita juga bisa melancarkannya dengan berkorban bagi yang melaksanakannya. Baik, di sisa waktu kita coba jawab satu pertanyaan yang masuk di 082174909911 melalui pesan singkat kita dari Ori Sativa di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustadz dan seluruh kru dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin bertanya Ustadz. Ustadz, bagaimana hukum doa dan zikir jama'i yang dipimpin di Arafah Ustadz guna menuntun jamaah lain yang tidak hafal doanya? Kemudian di lain sisi jamaah yang tidak haji kan disunahkan banyak doa dan puasa Arafah juga Ustadz. Ada yang melakukan doa ini dengan takbir sejak mulai Zulhijjah. Apakah ini termasuk doa juga Ustadz? Syukron Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Terima kasih saudara atau saudari, saudara kita Ori Sativa Maulana dari Jambi, hafizakallah wa ra'ak. Tentang doa, apakah boleh doa bersama di mana tadi, di hari Arafah? Alasannya jemaah tidak hafal doanya. Barangkali kalau disimak dari awal tadi bahwa seorang imam besar hadis dan fikih di Mekah, Sufyan bin Uyainah, dia bukan tidak hafal berdoa, banyak doa yang dihafalkan, tetapi dia memilih doa terbaik yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW dan tidak membaca kecuali itu. Nah, apakah mungkin jemaah haji ada yang tidak hafal la ilaha illallah? Saya yakin tidak ada. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kadang bertambah pula lah yuhyi wa yumit kan. Nah, jadi menurut hemat kami wallahu alam,
Tidak ada jemaah yang tidak hafal kalimat ini. Yang kedua, tidak pula ada keharusan berdoa menggunakan bahasa Arab. Maka sering pula pertanyaan datang, boleh tak berbahasa Oju ketika berdoa dalam sholat Ustaz katanya. Ya dalam sholat saja ada yang membolehkan doa pakai bahasa Oju, bahasa Jawa dan bahasa apapun. Walaupun saya cenderung mengatakan tidak. Tetapi sampai demikian, apalagi di doa di Arafah yang kita tidak ada kewajiban baca doa tertentu pula, dan mesti dalam bahasa Arab saja. Yang ketiga, saya yakin juga para jemaah selain daripada doa yang disebutkan tadi, pasti banyak juga doa-doa yang dihafalkan. Anak kira juga tidak ada jemaah yang tidak hafal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kalau memang alasannya adalah jemaah tidak hafal doanya, tapi menurut asumsi saya, barangkali saudara kami bertanya, karena memang di buku petunjuk manasik haji yang ditulis oleh sebagian adat bimbingan atau apa istilahnya, ada contoh doa khusus yang dibaca di padang Arafah. Ini mungkin di sini lahir pertanyaan itu. Kan lumayan banyak juga itu. Jadi dia tidak hafal doa-doa itu. Seperti membaca, dia mengatakan ya, ayat kursi 10 kali, nanti qul huwallah 100 kali, qul a'udzu birabbil falaq 100 kali, qul a'udzu birabbin nas 100 kali, dan lain-lainnya. Mungkin tujuannya adalah untuk memudahkan jemaah untuk membaca. Tapi ternyata justru menyulitkan jemaah. Oh Ustaz, kami tidak pandai baca Ustaznya. Akhirnya terpaksa minta buya atau kiai untuk memimpin doa. Mungkin dari situlah pertanyaan. Sekali lagi kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memahami semua bahasa. Yang kedua, dan Maha memudahkan. Memudahkan, apalagi amalan haji ini amalan sulit, makanya diberi kemudahan-kemudahan. Maka tidak banyak doa-doa khusus yang diharuskannya dibaca dalam ibadah haji itu. Seperti yang ditawaf, yang khusus kan cuma Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian juga ketika berada di padang Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika melontar jumrah, Bismillah, Allahu Akbar. Sempat pula setiap batu itu ada doa panjang pula. Kemudian selepas melontar, maju ke depan, lalu menghadap kiblat, berdoa. Di situ kalau memungkinkan doa sepanjang-panjangnya, tidak ada dapat diharuskan oleh Nabi doa tertentu. Mintalah kedua kebaikan dunia dan akhirat. Tidak juga dibatasi harus kebaikan akhirat aja. Nah, kebaikan dunia boleh minta. Bagi yang berdagang, minta dagangan semakin laris selepas haji ini. Atau bagi yang misalnya mengajar, supaya naik gaji berkalanya tidak terhalang, berpangkatnya terus naik. Karena mungkin bermanfaat baginya dalam berbuat kebaikan. Nah, atau misalnya yang bekerja sebagai buruh, mudah-mudahan gaji buruh di atas UMK yang ada hari ini. Bagi yang misalnya macam-macam, silakan. Bagi yang mengeluhkan kenaikan dolar misalnya, berdoalah pada doa itu supaya dolarnya diturunkan. Jadi banyak kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dan boleh dibaca dalam bahasa apapun. Nah, mungkin terakhir sebagai penutup,
walaupun kita akan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tapi sekira cukup, mungkin Mas Syahid akan menambahkan. Mau tidak kita tunjukkan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita dapatkan yang diajarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam ketika di Arafah itu, padahal sahabat sangat butuh untuk dibimbing oleh Nabi, karena haji dalam Islam kan baru kali itu mereka ikut Nabi SAW, dan Nabi katakan khudhu anni manasikakum, ambil dari saya cara manasik haji kalian. Ternyata Nabi SAW tidak memerintahkan dan tidak pula mengamalkan, atau tidak ada sahabat yang melakukan dan diiyakan oleh Nabi SAW, yaitu berdoa secara dipimpin beramai-ramai. Dengan demikian kita pahami setidaknya, nanti kalau dibilang bid'ah kan tonton paling gerah dengan kalimat bid'ah, tapi setidaknya katakan tidak ada contoh sunnahnya bahwa berdoa bersama pada waktu itu dilakukan Nabi atau lakukan sahabat, dilihat atau diketahui Nabi lalu dibiarkan, atau Nabi perintahkan. Misalnya, dan suara saya ada parau nih, Abu Bakar tolong wakili untuk mimpin doa nih, orang ini kasihan nih tidak hafal doa-doa nih, tolong hafalkan. Atau perintahkan, kemah kita kan berbeda-beda nih, bagi yang di kemah utara dan selatan, barat dan sebagainya, pimpin ini. Alhamdulillah kita tidak menemukan dalil itu. Oleh sebab itu justru menurut saya itu mempersulit diri kita. Kalau sempat nanti imamnya banyak hafal doa, tangan kita kaku dibuatnya saking banyaknya menampung tadi. Ada seorang ustadz ketika disuruh atau diminta berdoa dalam sebuah acara, sebenarnya dia tidak mau, tapi karena dalam kondisi harus mau, hanya dia baca kitab Hisnul Muslim sampai tamat. Akhirnya setelah itu kata pimpinan, besok jangan suruh lagi dia berdoa, karena pegal tangan kita menampung doa yang dia baca. Jadi jangan menyulitkan. Makanya nanti di selang-seling kalau misalnya sakit tangan itu berdoa, maka kan doa kan tidak selamanya harus mengangkat tangan. Tidak selamanya baca la ilaha illallah harus mengangkat tangan, kan tidak. Atau baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak harus angkat tangan. Tapi kalau dipimpin terpaksa ngikut, akhirnya hati kemana-mana, yang dibaca imam juga tidak dipahami. Oleh sebab itu sekali lagi saya anjurkan saudaraku yang bertanya atau siapapun yang melaksanakan haji, silahkanlah berdoa seperti yang dicontohkan Nabi, yang diamalkan Nabi, yang diamalkan para sahabat, dan pasti di situ terdapat yang termudah dan yang paling utama. Wabillahi taufik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan penjelasan yang kepada pertanyaan. Ada tambahan Ustaz? Betul Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya kira tadi sudah banyak poin untuk jawaban dari pertanyaan yang datang dari Jambi. Saya hanya sedikit ingin menambahkan bahwa prinsip dalam beribadah ini kan sebenarnya adalah Allah memberikan kemudahan, dan kita tidak boleh mempersulit diri kita dalam beribadah. Dan kemudahan itu nampak pada apa yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Nabi. Karena tidak mungkin Nabi melakukan sesuatu yang menyulitkan. Nah, tapi sering kita ini mempersulit diri sendiri dalam beribadah, termasuk diantaranya dalam berdoa. Nampaknya di kita ini kalau sudah disebut doa itu mesti sama-sama. Itu masalahnya. Jadi kalau ini harus doa nih, kata cari satu orang, umpamanya jenguk orang sakit umpamanya, mesti nanti ada satu orang yang tukang doanya. Padahal kan semua kan bisa berdoakan, tidak pun bahasa Arab. Nabi pun jenguk orang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah. Nah, selesai kan? Apakah ada Nabi bersama sahabat nengok orang sakit? Kan ada juga kan. Tapi karena mempersulit diri mesti ada satu yang memimpin. Karena tidak ada yang mau, akhirnya tidak.
seolah-olah tidak berdoa. Padahal kan atau dipaksa juga yang tidak pandai itu kan entah apa pula yang dibacanya. Dalam ibadah haji memang ada banyak sikap-sikap yang membuat diri menjadi sulit pada persoalan doa. Contoh umpamanya dalam tawaf. Tadi kan sudah dikatakan dalam tawaf itu kan bebas kita mau berdoa apa saja, kecuali nanti saat memulainya dan ketika rukun yamani dan rukun hajar aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi selain itu kan kita mau berdoa, mau baca Quran, mau zikir, silahkan. Tapi ketika putaran pertama mesti ini doanya, dibawa bukunya. Putaran kedua mesti ini. Kita menyaksikan banyak kesalahan di situ. Bukan kesalahan, tapi akibat dari yang tadi itu membuat orang jadi susah. Ketika udah selesai putaran kedua itu, udah sampai ke garisnya, cuma doa di buku belum habis gitu. Maka tegak aja dia di sebelum sampai ke garis untuk menghabiskan doa ini sampai didorong-dorong oleh orang lain. Ini kan menyulitkan diri sendiri. Siapa yang nyuruh menghabiskan doa itu? Kan sambung aja pada putaran berikutnya. Ini akibatnya. Padahal kan agama ini kan sangat mudah sekali. Bacalah apa yang diinginkan, apa yang mintalah apa yang kita mau. Nah, termasuklah di Padang Arafah. Ya seperti yang tadi sudah dikatakan, mintalah kepada Allah dalam bahasa apa saja. Karena itulah yang paling afdal untuk kita, karena kita paham dan apa yang kita minta. Tapi kalau orang membacakan, pertama, jangan-jangan kita tidak mengerti dengan apa yang diminta imam itu. Paham tidak dia kira-kira dengan doa yang tadi? Terus yang diaminkan apa? Atau ada yang diminta oleh pemimpin doa tadi yang belum masuk dari apa yang kita inginkan. Ya kan? Imamnya takut-takut nambah istri, mamanya yang ini ingin nambah istri, terus gimana? Kan tidak muncul doa itu dari imam tadi, kan tidak mungkin itu. Sementara yang satu ini inginnya itu, maka doalah sendiri-sendiri, minta apa yang mau, yang diinginkan. Dan itu lebih mudah gitu kan. Jadi kita sendiri kadang yang mempersulit diri. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita cerdas dalam beragama. Jangan kita mempersulit diri kita. Jangan-jangan justru itu bukan memudahkan bagi orang-orang yang tidak bisa hafal doa tadi, tapi justru malah menyulitkan. Mintalah apa yang kita inginkan, minta kesehatan diri, minta dosa diampuni, minta rezeki ditambah oleh Allah, minta dunia kita lebih dilapangkan kalau sekarang terasa sulit. Kalau hati galau, minta diterangkan pikiran kita. Taat dalam beribadah, taat pada Allah, taat pada Rasul. Kan bisa kita meminta dengan bahasa kita sendiri. Ada orang yang barangkali tahun depan merencanakan untuk pernikahan anaknya, mohon sama Allah untuk dimudahkan. Bisa saja itu nanti tidak masuk dalam doa yang tadi. Doa yang ada seseorang yang memimpin tadi kan. Nah, jadi sekali lagi, ibadah mulia jangan dicederai dengan sesuatu yang menyulitkan diri kita, padahal Allah sudah mengaturnya dengan begitu mudah. Saya kira itu sekedar tambahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk penyempurnaannya. Mudah-mudahan saudara kita di Jambi di Jambi Ori Satifah dan juga yang menyimak kita, para pemirsa KMTV dan juga Generasi Urbani yang mendengar bisa memahami dari jawaban Ustadz, dan memang persoalan doa adalah sesuatu yang memang sudah diatur di agama kita. Barangkali usul nanti kita akan bicara tentang doa satu ketika saja. Baik, jazakallah khair untuk antum yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Ustadz, jazakumullah khair untuk waktu dan juga ilmunya. Semoga di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru-guru kita kembali untuk membahas tema-tema yang berbeda. Afwan untuk semua salah kata gila bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara